Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi di mata kuliah Hapyo bersama saya Hari. Di mata kuliah ini kita coba mengembangkan diri ya, gimana caranya supaya bisa presentasi dalam bahasa Jepang. Walaupun dibilang presentasi dalam bahasa Jepang, tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita bisa melihat namanya presentasi itu dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi kalian tidak terbatas gitu ya, apa namanya, presentasi itu nggak mesti harus pakai PPT, harus gimana gitu ya. Jadi silakan, kita kan masing-masing punya keterbatasan ya. Saya juga punya keterbatasan, kalian juga punya keterbatasan ya. Apalagi kelas karyawan itu banyak yang kerja. Jadi eh, apa ya? Pertanyaannya bukan, saya harus buat presentasi yang kayak gimana ya, bukan begitu, tapi kalian bisa buat presentasi yang seperti apa, nah gitu. Jadi mampunya kayak gimana dulu gitu ya, jadi itu aja ya patokannya. Nggak usah lihat contoh, boleh, saya selama ini selalu bikinin contoh ya, macam-macam, ada yang pakai video, ada yang pakai PowerPoint, bahkan saya juga bikinin video yang saya tuh bikin PowerPoint sama naskahnya dari nol gitu ya. Jadi saya harap dengan contoh-contoh itu kalian bisa sedikit ya meniru, ya meniru nggak apa-apa. Meniru itu awal dari kreativitas. Jadi silakan apa namanya, bisa meniru dulu ya. Terus selama ini juga kalian sudah berusaha dengan baik sekali ya, di sela-sela kesibukannya bisa bikin video, bisa bikin PowerPoint ya. Hanya saja akhir-akhir ini tuh kan kita jarang bisa, udah bukan akhir-akhir ini sih, dari awal banyak mahasiswa yang nggak bisa ketemu seperti ini ya, sinkron, terus nggak bisa presentasi langsung. Makanya saya jadi minta gimana caranya supaya saya bisa mendengar gitu ya, mendengar kalian presentasi. Jadi kemarin itu saya mintanya video gitu ya. Jadi berharap sebenarnya udah ada mahasiswa yang submit tapi baru PPT-nya aja. Nah, itu tinggal dikerjakan lagi, diberi suara di dalam PPT-nya, di-convert ke MP4 ya atau video. Jadi bisa saya tonton gitu. Jadi saya nggak menuntut bahasa Jepang yang gimana juga enggak. Justru bahasa Jepangnya saya pengennya tuh bahasa Jepang kalian sendiri gitu, bukan bahasa Jepang yang mewah ya, yang seperti senpai-sempainya kayak Malik Sang, kayak Teguh Sang gitu kan, udah pengalamannya lama ya, jadi wajar kalau udah bisa banyak ekspresikan hal ya. Tapi kalau misalnya belum juga nggak apa-apa. Selama ini juga saya kasih contoh yang sederhana, jadi nggak usah yang canggih-canggih gimana juga nggak apa-apa, sederhana aja. Asal teman-temannya bisa paham gitu ya. Terus apa namanya? Kalau misalnya pakai naskah yang udah ada pun boleh ya, jadi nggak terbatas di ini kan judulnya Hapyo ya, bukan bukan Sakubung. Jadi fokusnya kita mesti alihkan gitu ke presentasi ya. Jadi naskahnya ya nggak masalah, mau ngambil dari pelajaran Dokai misalnya ya, atau ngambil dari Chokai lagi. Kemarin tuh ada temennya yang ngambil dari Chokai, itu nggak apa-apa seperti itu, asal bisa mempresentasikannya gitu. Ya, jadi saya nggak menuntut terlalu yang bagaimana gitu ya, asal ya kalian mampunya kayak gimana gitu dulu ya. Jadi nggak usah ini. Terus di setengah semester awal itu saya sudah bebaskan, silakan mau. Sekarang juga temanya bebas sih, tapi benar-benar bebas ya waktu kemarin itu. Jadi masih fokus ke, di setengah semester awal tuh masih fokus ke presentasi diri kita sendiri gitu. Jadi masih searah gitu ya, informasi yang diberikan itu searah. Jadi cuma dipresentasikan saja. Tapi setelah UTS itu saya berharap mahasiswa bisa memperhatikan banyak hal ya. Yang pertama, yang presentasi itu harus mulai berpikir apakah bahasa Jepang saya ini dipahami atau enggak gitu ya. Jadi makanya saya juga mintanya bahasa Jepangnya sederhana aja, nggak usah yang wow gitu ya, panjang gitu, nggak mesti begitu. Terus yang presentasi ini juga mesti memikirkan apakah
orang yang dengerin, orang yang lihat presentasi saya ini bosan nggak ya gitu dengan presentasi saya, nah gitu. Jadi mulai memikirkan ya. Terus yang menonton itu mulai berpikir, saya harus mengapresiasi presentasi teman saya gitu. Jadi kira-kira komentarnya apa ya gitu. Jadi harus bisa berkomentar, harus bisa bertanya ya. Mengapresiasi itu dengan caranya macam-macam, bisa apa namanya, dan nggak mesti yang susah-susah ya. Itu jadi bukan hanya yang presentasi aja yang saya lihat ya sebenarnya. Kalian yang melihat, yang menonton, yang mendengar itu pun saya lihat bagaimana kontribusinya ke sesi presentasi itu gitu. Ya, jadi saya pikir itu sih ya esensi dari presentasi itu. Jadi kenapa saya minta yang presentasi itu mulai memikirkan ya, bosan nggak sih yang nonton? Ngerti nggak sih yang nonton? Karena sebenarnya presentasi itu bentuk lain dari komunikasi ya, ya nggak sih? Kan kita ngobrol dengan menggunakan PPT, dengan menggunakan materi yang ada di presentasi kita ngobrol sama yang nonton gitu, sama yang mendengar. Jadi untuk kedepannya juga saya berharap kalian berpikir seperti itu gitu. Jadi presentasi itu tidak harus satu arah, dan justru yang satu arah itu ya jadi monoton ya, nggak bisa dinikmati gitu. Ya itu selama ini juga saya banyak, ya lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali gitu. Adalah beberapa presentasi saya lakukan di seminar, di macam-macam ya. Terus saya pernah kerja di travel agent juga, di situ juga saya presentasi ya. Jadi dari situ saya banyak belajar, makanya belajar itu ya nggak cuma teori gini aja, tapi harus praktek gitu, harus merasakan sendiri, harus terlibat ya gitu. Nanti dengan keterlibatan itu akan menempel sesuatu ke diri kita. Ini bukan masalah pelajaran ini aja ya, bukan pelajaran bahasa Jepang aja, pelajaran apapun, kita mau belajar apapun, kalau tidak ada keterlibatan fisik dan mental itu sayang sekali ya. Capaiannya pasti nggak setinggi kalau kita terlibat gitu secara fisik dan mental ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi ini juga mungkin jadi pertemuan terakhir kita di presentasi di mata kuliah HAPYO ya. Nanti untuk UAS itu kayaknya kita nggak punya banyak pilihan, jadi bentuknya akan seperti UTS, jadi akan minta kalian bikin video. Videonya itu nggak mesti video ya, maksudnya ada kalian gitu ya, atau kayak Mas Malik misalnya bikin video di jalan gitu. Itu juga boleh, tapi bikin PPT terus masukin suara ke dalam PPT itu, terus di-convert ke video itu juga nggak apa-apa ya. Jadi silakanlah berkarya sebebas mungkin. Anggap aja presentasi ini kan kayak kayak karya seni ya. Jadi silakan berkarya sebebas mungkin, mengekspresikan diri kalian ya. Saya nggak pengen membatasi kalian, jadi silakan bikin orang lain tuh jadi merhatiin gitu apa yang kita jelasin gitu ya. Coba gimana caranya tuh ya. Saya pikir kalian juga bisa gimana caranya menarik perhatian orang ya. Ya selama ini juga kalian udah berusaha baik ya. Mas Malik bikin video di jalan, terus Teguh bikin video banyak banget ya, makasih. Terus Kori juga makasih. Fajar juga bikin video pas kerja ya, makasih Fajar. Terus Aulia juga banyak ya bikin video, bikin presentasi juga ya. Kiki juga malam-malam bikin ya, makasih Kiki. Terus Mas Huda ini juga sempainya Kiki mungkin yang ngasih tahu, Ki bikin bikin gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Terus yang lain juga yang belum hadir ya udah. Rian juga udah bikin ya kalau nggak salah. Ya, oke. Ya jadi seperti itu. Jadi nanti untuk UAS silakan pada dasarnya sama dengan UTS, silakan disiapkan dari sekarang. Waktunya panjang ya. Jadi kalian bisa bikin sedikit-sedikit dulu ya supaya pas UAS tuh maksimal banget gitu loh. Saya bisa yang selama ini jarang hapyo, silakan maksimalin di UAS ya. Bukan berarti kalian nanti wah nilainya pasti saya rendah. Jangan menyerah dulu ya. Saya masih belum selesai melihat kalian gitu ya. Jadi silakan berusaha. Namanya belajar itu ya sekarang itu udah nggak bisa ditentuin sama apa ya,
dia nggak happy, berarti dia nggak bisa kan, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi silakan berusaha maksimal mungkin. Saya berusaha untuk tidak melakukan penilaian secara dalam gitu sampai UAS gitu ya. Silakan apa namanya, walaupun kadang ya saya suka ngegas kalau kemarin-kemarin ya, apa ya, itu bentuk kekhawatiran sih kalau menurut saya. Khawatir mahasiswa kira-kira belajar nggak ya gitu kan, pada dasarnya begitu sih kalau dosen marah atau punya apa ngegas gitu ya, itu sebenarnya khawatir, ini mahasiswanya belajar atau enggak gitu. Jadi sebenarnya positif sih sebenarnya, cuman outputnya itu yang nggak bagus kadang-kadang ya, mohon maaf. Oke, baik. Terus hari ini kebetulan tadi pagi itu saya pergi ke Mangga 2 ya. Jadi laptop anak saya tuh rusak ya. Kemarin tiba-tiba nggak bisa nyala gitu. Saya kutak-atik sendiri, saya bongkar sendiri, ternyata nggak bisa juga. Jadi terus saya tiba-tiba agak ini ya, pengen tahu, terus tanya lewat WhatsApp grup ya ke, ke kelas Hapio semua saya tanya. Terus banyak yang saranin, ada yang ke saranin ke apa Bekasi apa itu, apa sen BCP BCP lagi. Sensei. iya 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 itu sorry, BCP ya. Iya, Sensei. Iya iya itu banyak yang saranin ke situ. Tapi banyak juga yang saranin ke Mangga 2 aja sih, saya katanya banyak pilihan di situ, banyak pilihan toko katanya begitu. Jadi terus saya coba browsing di YouTube, ada juga yang bikin video satu ya, review tentang satu tempat servis ya. Jadi saya hari ini pergi ke sana, dan selama di sana saya kan nunggu tuh lama ya. Sebenarnya tadi pas ini sekarang tuh belum selesai. Jadi saya pulang dulu terpaksa. Jadi selama nunggu saya bikin gitu, bikin presentasi gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan, sederhana banget sih. Ya, ini ya. Sederhana banget, eh, kayak gini ya. Jadi saya ngambil pertama, saya mikir dulu nih mau ngapain ya, saya mau ngasih tahu apa gitu ya. Saya pikir dulu apa yang mau saya kasih tahu gitu ya ke orang lain gitu melalui presentasi saya. Terus setelah jadi ya, saya mau ngasih tahu tentang Harko Mangga 2 nih. Terus posisinya di mana secara umum dulu. Terus setelah itu di lingkungan sekitarnya ada apa sih gitu ya. Terus di dalamnya kayak gimana, ada apa, ada tempat servis seperti apa gitu ya. Kebetulan ini yang saya datangi ya. Terus kalau dari sudut pandang saya apa sih kekurangannya gitu ya. Bukan kekurangan juga sih mungkin ya, ya yang saya rasakan gitu. Terus udah sih itu aja. Terus setelah saya mikirin alurnya, baru mulai saya mikirin, oh untuk yang slide ini ada foto ini sebaiknya. Terus saya mulai ngambil bahan ya, ngambil foto, ngambil video. Sebenarnya ada video juga, cuman kayaknya berat, jadi sederhana aja bikinnya pakai foto ya. Terus kata-katanya juga saya usahakan minimalis ya. Karena kalau menurut saya PowerPoint itu poin gitu. Poin. Poinnya apa sih gitu ya. Bukan power text ya. Saya harap kalian juga nanti kalau buat tuh jangan jadi power text. Teksnya banyak gitu ya. Nanti yang nonton itu suruh baca gitu. Nah, usahakan, saya pikir sih itu nggak proporsional sih kalau menurut saya. Jadi sebaik saya selama ini juga menghindari bikin PowerPoint yang banyak banget kata-katanya gitu ya. Itu ribet sih. Terus dan membingungkan ya, orang yang nonton itu, ini kita harus baca atau nonton orangnya nih gitu. Itu yang saya rasakan kalau nonton power text ya. Jadi saya harap kalian juga bisa bikin yang ya minimalis, nggak apa-apa ya. Dan kalau minimalis itu ya, kalau kalau saya sih sukanya yang minimalis, jadi simple gitu, nggak ribet ya, sederhana gitu, nggak goca-goca gitu kata orang Jepang itu ya. Oke, jadi itu sih, dan ini saya buatnya pakai HP, HP ya kebetulan pakai iPhone lama. Itu di dalam iPhone itu bisa unduh Microsoft Office dan
gratis kalau ini ya, kalau iPhone itu gratis Office-nya. Jadi bisa bikin di HP gitu. Kalau Android kayak saya pikir sih berbayar ya kalau nggak salah Office-nya. Jadi nggak bisa bikin, bisanya lihat doang. Ya nggak ya. Setahu saya begitu. Tapi kalau untuk Android saya pikir banyak juga pilihan yang lain ya kayak WPS ya, WPS Office itu bisa dipakai buat bikin PowerPoint juga ya. Jadi ini eh, saya kan kadang ya mikir ya, mahasiswa bikinnya gimana nih gitu kan. Kan ada juga mahasiswa yang nggak, misalnya nggak punya laptop gitu. Terus jadi supaya saya bisa memahami mahasiswa kesulitannya, jadi ya saya juga buat gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang dan alhamdulillah bisa gitu. Bukan bukannya gitu ya, tapi bukannya apa ya? Saya bingung mau ngomong. Ya, pokoknya bisa deh pakai HP juga gitu ya. Dan kemarin itu ada juga kan kalau misalnya HP terus mau zoom kan susah ya ininya ya share screen-nya ya. Nah kemarin itu ada mahasiswa yang bisa loh pakai 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 HP ya. Jadi saya pikir sih memungkinkan. Kebetulan ini saya pakai laptop sih. Saya pindahin ke laptop gitu. Oke, saya presentasi ya sebentar. Oke, sebentar. Saya belum menguasai slide-nya juga sih sebentar ya. Oke, ya. Jadi kadang kita juga harus benar-benar menguasai slide-nya ya, jangan sampai nggak ini. Oke, saya mulai presentasi ya. Saya harap semua bisa berpartisipasi sih. Hai, hajimemasu. Minasan, konnichiwa. Hari desu. Kyou wa 春子漫画ドアについて、発表したいと思います。皆さん、漫画ドアを聞いたら何を考えますか？皆さん、はい、漫画ドアを聞いたら何を考えますか？遠いです。遠いです、そうですね。そうはい。です、そうです。遠いです。遠かったです。はい、他ははい。漫画ドア。Mangga besar ke Cikaku. 漫画ベサの近くですね。初めて知りました。ありがとうございます。あとは、漫画ドアを聞いたら、漫画ドアといえば何ですか？これですね。電気製品ですね。電気製品。漫画ドアはどこにありますか？まあ、ジャカルタにありますけれども、ジャカルタのどこだと思いますか？Kitaですかっけ？北ですかね。 Kita Jakarta です。北ジャカルタですか？ちょっとよくわかり西ません。ジャカルタ。さっき見たのは北ジャカルタだけど。見たんですね。ありがとうございます。そうですね。はい。はい、漫画ドアは、ジャカルタの北の方にあります。そうです。漫画ドアのエリアに、モールがたくさんありますね。皆さんが知っている漫画ドアにあるモールは何ですか？例えば他のモール知っていますか？知りません。知りません。確かに他に6つ他のモール6つあります。例えば、WTC 漫画ドアとか、漫画ドアスクエアとか、ITC 漫画ドアとか、たくさんありますね。モールがたくさんあります。あと、今日は、私はこの春子漫画ドアに行ってきました。ここは、電気製品の専門店です。洋服とかカフェはありません。
で電気製品しかありません。パソコンとかですね、パソコン。プリンターとか、たくさんあります。新しいパソコンもあります。そして、中古パソコンもあります。そして、パソコンの修理センターも多いです。パソコン修理センターっていうのは、パソコンを直すところです。直す店ですね。はい。建物は2つあります。ブロック A とブロック B あります。ブロック A とブロック B の中身は同じです。パソコン、プリンター、あと修理センターですね。はい。次行きましょう。ご飯を食べるところもあります。まず屋台があります。ここですね。ここです。ここ屋台ですね。こういう屋台が、あります。たくさんあります。で、レストラン、このようなレストランも、あります。あと、このレストランの、後ろに KFC があります。カフェは残念ながらありません。OK。次行きますね。で、今日、私行った場所はここです。ダイヤコンプトリンドという、パソコンを直すところです。この店は、YouTube の動画で見たことがあります。ここでパソコンを直してもらったら、値段が安いです。そして早いです。そして評判がいいです。他の人がこの店がいいと言っています。そして作業員も多いです。作業員っていうのは、パソコンを直してくれる人のことです。安い、早い、評判がいい。しかし、パソコンの状態によります。なので、値段が高くなる場合もあります。そして、修理直す時間が、長いっていうこともあります。はい、はい。で、今日行ってきましたが、やっぱり北ジャカルタですから、家から遠いです。そうですね。私は、ジャカルタティモル、東ジャカルタに住んでいますが、家から遠いですね。遠かったです。今日はバイクで行ってきましたが、例えばゴチェキで行く場合、3、5万ルピアもかかります。高いです。あと、店が多すぎます。たくさんあります。すごくたくさんありますから、初めての人は多分大変だと思います。あと、そのブロック A とかブロック B に入ったら、店員さんがたくさんいます。で、その店員さんが皆さんに声をかけます。パソコン見てください。どんなパソコンがいいですかとかですね。たくさん声をかけます。なので大変です。はい。今日は、このハルコマガドゥアと、このダイヤコンプトリンドという、パソコンを直すところについて発表しました。ご清聴ありがとうございました。はい、以上です。はい、質問ありますか？そのダイヤコンプトリンドっていう店は、はい、どのブランドでも、直せるんですか？そうですね。今日行ってきたんですけど、私が店にいたとき、いろいろなパソコンが、並んでいます。
レノボとか、トシバとか、あと、まあ、いろいろですね。はい。多分、いろんなメーカーのパソコンが直せると思います。私が持っているパソコンはレノボのパソコンですけれども、先ほどメッセージが入って、パソコン直りましたよというメッセージが入りましたので、直す時間も、まあ、長い時間かかる場合もありますけれども、私の場合は今日は、なので3時間ぐらいですかね。3時間ぐらいです。はい。っていう感じです。はい、ありがとう。早いですね。早いです。でもやっぱり、パソコンの状態によります。はい、質問ありがとうございます。Ada lagi yang mau tanya? はい、私です。はい、ふださんよろしくお願いします。はい、発表いただきありがとうございます。すごい発表ですね。いえいえ。すごい。先生、修理に行きましたよね、先生ね。はい、そうです。パソコンの修理ですね。行ってきました。そう、修理費は、どうでしたかね、そうですね。まだわからないです。まだわからないです。そうです。今日、朝行って、1時に家に戻って、その後、店員さんからメッセージをもらいました。で、パソコンが直りましたよというメッセージをもらいました。で、その店員さんに、聞きました。値段はいくらですかとメッセージで聞きましたけれども、返事はなかった。返事はないです。ちょっと、あれじゃないですか。ちょっとドキドキです。そうですね。ちょっと怖いです。でも、じゃないですかね。そうですね。はい。Jadi ya apa saya udah nanya itu berapa mas biayanya gitu nggak dijawab sama dia. Jadi serem. Ya. Saya punya pengalaman nggak mengenakan sensei masalah servis. Dikerjain ya? Ya enggak, jadi MacBook kan susah sensei ya ininya. Oh iya. MacBook ya, jadi si ininya orangnya bilangnya oke, nggak masalah. Ini mah bisa gitu ya. Gitu. Padahal di ininya sih, di spesialisnya sih, spesialis MacBook itu kan. Udah kan langsung bayar di muka ininya. Apa namanya? Bayar di muka sih enggak, cuman perkiraan harga gitu. Kurang lebih dapet lah 2.500 sensei, keluarin uangnya tuh. 2.500 yen. Bukan. 2.500.000. Oh. Besar banget, aduh. Di BCP iya, di BCP gitu. Katanya ganti ini segala macam. Oke, nggak masalah, yang penting jadi deh gitu. Terus? Saya udah bilang kalau memang ini yang penting datanya, saya bilang yang penting data kan gitu. Ternyata dianya diganti semua, datanya hilang semua. Habis hilang semua, saya pakai 2 minggu, ini lagi mati lagi. Terus saya bilang balik saya bilang ini gimana katanya, garansi kan. Oh ya udah katanya suruh dibawa lagi, terus diperbaiki. Terus saya bilang butuh waktu berapa lama katanya, 1 bulan katanya gitu. Oke deh, 1 bulan nggak masalah deh. Saya orangnya nggak ngegasan soalnya sih ya. Oke, santai-santai aja, udah kerjain aja yang penting ini gitu. Ternyata dianya mulur. Saya bilang sini aja Pak, balikin uangnya. Mas mau ini garansi, ini ada garansi apa namanya? Garansi ini doang perbaikan, kalau uangnya nggak bisa balik lagi. Oh gitu, saya bilang. Ya udah deh, saya bilang ya udah diperbaikin deh, saya bilang nggak apa-apa gitu. Sensei tahu 2020 mulainya corona sensei, itu dari situ sampai sekarang masih di situ. Ya Allah. Itu gimana? Maaf Pak, ketawa.
Jadi kalau nggak salah tahun baru 2021 saya ke situ. Saya cecer orangnya mana nih gitu kan. Saya lihat orangnya ada. Saya bilang, "Mas, mana ini saya?" gitu kan. Ya aslinya pengen marah, pengen macem-macem lah gitu kan. Cuman sabar lah gitu. Terus katanya, "Mas, ini nanti besok ya," katanya. Aduh, ini mah udah nggak bener nih gitu kan. Sampai sekarang jadi males mau ngambilnya. Lah, aduh parah banget ya. Iya, Soyukoto. Makanya untung nggak ke BCP ya, Sensei ya. Ya nggak tahu juga sih. Semoga. Tapi tadi sih udah nyala sih katanya. Ya, semoga nggak ini deh. Semoga punyanya Mas Huda bisa kembali. Oke, sip. Makasih Mas Huda udah share ceritanya. Aduh, ada-ada aja. Sip ya, jadi terima kasih pertanyaannya ya. Jadi Hapyo hari ini juga saya pikir sih bahasa Jepang saya ya mungkin karena udah biasa sih, tapi bahasa yang saya pakai saya pikir nggak terlalu kompleks ya. Kalian juga pasti bisa. Terus saya juga masih belajar ya. Jadi namanya yang ideal itu kan ya ada di kepala, cuman kadang memang sulit gitu. Tapi ya kita cuman bisa berusaha, silakan. Ya, oke. Hari ini saya bisa bikin pakai HP ya dalam kondisi yang ya saya pikir dekat sih kondisinya sama kalian yang misalnya cuma punya HP ya. Jadi saya pikir kalian juga bisa berusaha lebih baik daripada saya gitu ya. Oke. Itu aja sih hari ini yang mau saya sampaikan. Kira-kira dari kalian ada yang mau ditambahkan mengenai barangkali ada yang mau nanya mengenai UAS atau apa gitu, silakan. Itu JLPT kenapa dibatalin, Sensei? Ya itu gara-gara Di coronanya nego, Sensei, nego. nggak bisa, susah. Hmm, Kalau udah saya masalah boleh usul nggak, Sensei? boleh apa tuh? Itu kan kita kan yang dapat slot kan udah luar biasa tuh. Iya, iya. Sayang juga kan uangnya. Boleh nggak walaupun di cancel, walaupun ditunda gitu kan? Boleh nggak kuotanya masuk ke ini, masuk Desember. ke yang berikutnya tuh? Waduh, Ide kayak bagus susah. tuh. Tapi nanti saya coba sampaikan ya ke panitia. Iya, soalnya kan mengobati kekecewaan lah Oke, gitu. oke. Soalnya kan udah Sip. Saya kebetulan kenal panitia. udah isi Mas Sensei. Iya, nanti saya sampaikan. Mas. Sip. Nggak apa-apa Sensei, nggak usah juga. Oh, Biar dari Pak Malik, Pak Malik nggak Ada dapat Pak slot Malik nih. nggak merasakan ya. Nggak merasakan dia. Aduh. Ya, Oh, oke. Ini Zoom-nya mau habis nanti kalau ini gabung lagi aja ya. Di link yang sama. Baik, Sensei. Ya, Oke. bisa. oke, sip. Terima kasih. Kira-kira jadi setelah ini saya mau bentar lagi aja sih, nggak lama-lama nanti UAS tadi saya sudah jelaskan. Jadi kira-kira bentuknya sama seperti UTS ya, bikin video lagi. Formatnya bebas, silakan bisa buat dari sekarang. Terus kemarin-kemarin itu kan ada yang sama sekali nggak bisa presentasi. Nah itu juga bisa istilahnya bisa di bisa dicicil gitu ya. Misalnya bikin 2 video gitu. Jadi itu juga boleh kayak gitu. Jadi silakan sih kalau mau memenuhi kewajibannya yang dulu-dulu yang kelewat ya itu juga boleh, silakan. Terus apa namanya? Kita kan udah melewati satu semester dengan kondisi seperti ini nih di mata kuliah Hapyo ya. Saya pikir saya juga banyak kekurangan ya, belum bisa bikin fasilitas yang apa namanya yang bagus gitu untuk belajar kalian supaya bisa presentasi lebih baik lagi. Nah, kira-kira ada masukan nggak buat saya gitu, buat mata kuliah ini ya supaya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi selama ini juga saya selalu istilahnya mengembangkan mata kuliah ini dari yang
dulu itu lebih susah, maksudnya dulu itu malah naskahnya harus dibuat dari nol gitu ya. Tapi berkat masukan dari mahasiswa ya sekarang berkembang jadi lebih, saya juga jadi lebih santai ya, maksudnya santai itu bukan nggak terlalu ketat gitu ya penilaiannya. Jadi lebih melihat presentasi itu ya tadi lebih luas ya, lebih seperti itu. Jadi masukan dari mahasiswa itu sangat berharga sekali. Nanti kalau nggak sempat ngobrol di sini bisa nanti setelah UAS itu kan harus ngisi angket ya. Nah itu silakan diisi apa adanya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau disampaikan sekarang juga boleh. Jadi jangan sampai ditahan sama kalian ya. Ada yang nggak bagus tapi nggak disampaikan nanti nggak enak ya gitu. Kira-kira ada dari kalian tambahan atau masukan silakan. Oke ya. Kondisinya memang susah ya, semua juga punya keterbatasan gara-gara pandemi ini ya. Tapi saya berharap saya nggak pernah putus asa ya sama kalian. Jadi nggak pernah udahlah kelas ini gitu, udahlah malas gitu. Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah merasa gitu. Jadi saya pikir kalian juga harus tetap positif ya, tetap bahwa dalam kondisi seperti ini pun kita masih bisa belajar ya. Jangan sampai putus asa. Gitu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Kira-kira ada dari kalian tambahan? Tahun depan, semester depan gimana ini? Iya, semester depan itu ya kondisi coronanya seperti ini ya. Jadi dari kampus juga belum ada pernyataan apa-apa. Terus kemarin juga gara-gara coronanya naik lagi ya yang kena. Jadi pemerintah juga nggak mengizinkan kita bikin JLPT ya. Iya. Kadang kalau online gitu yang saya rasain itu jenuh sensei gitu. Betul, kayak betul. Gimana gitu. Kok nggak kelar-kelar ini. Sama sih. Saya juga Jenuh. pikir yang sama sih. Sama lah. Dosen juga pada capek kayak gini. Iya. Pengen Iya, ketemu dosennya juga gitu ya. kasihan. Betul. Hmm. Capek kita juga sama sih. Ya. Akhirnya ada juga tuh yang Apa Pak Malik? Yang apa Pak Malik jangan diputus di tengah-tengah Pak. Kita salah tangkap nih. yang semalam apa? maksudnya. Oh iya semalam ya. Apa tuh? Padahal cuma 2 yang ini. Sensian. Tapi kok semuanya dipukul rata gitu ya. Kalau mau yang dibatalkan nilai yang 2 orang itu aja gitu. Iya. Siapa? Jangan. Ini direkam Iya, soalnya. ada lah. Maksud marah saya gitu gini ya? Sensei. Iya kan mungkin ada kesalahan ya, kesalahpahaman lah temen gitu 2. Tapi Maksudnya kan 2 itu ini yang hadir sinkron gitu. Enggak, salah chat sensei, salah chat di grup. Oh. tapi kan dia ya maksudnya saya ini bukan ibaratnya bukan kan saya juga pernah bilang pas mahasiswa tuh ya levelnya ya mahasiswa lah gitu ya. Apalagi kita kan karyawan gitu, levelnya juga sudah pada kerja, sudah pada ngerti lah dunia di lapangan. Jadi jangan, kalau misalkan ada kesalahan yang 2 orang itu ya otomatis bukan satu kelas yang salah dong. Karena yang lain kita nggak tahu gitu. Terus tahu dia bilang untuk kelas ini tidak ada nilai untuk itu katanya. Tugas itu tidak ada nilai. Waduh, masih. Ya saya masih menghargai aja sih dia sebagai dosen gitu ya. Kalau kagak saya samperin langsung gitu. Pak Malik foto desa gitu. Pak Malik emang udah kerjain Pak Malik. Mas Malik sekalian aja samperin dosen yang tadi, terus samperin ke toko komputer yang tempatnya Mas Huda. Sekalian. Enggak, maksudnya bukannya buat saya sih sebenarnya, buat yang lain. Iya. Karena kalau saya tuh kebetulan tadi malam ketiduran. Lah iya itu sudah. Lebih parah. Enggak, dari segi sayanya ini sebenarnya diuntungkan, cuman kan kasihan yang lain gitu.
Baik kan. Ya, Kasihan yang lain. kayak Kasihan, kasihan yang lain nggak bisa tidur ya. oh, Iya, kalau saya sih Pak ketiduran Malik dari habis enak-enak bisa. aja Pak Malik ya. Aduh. Ya, Kok jadi kagak dinilai anak-anak pas saya buka HP itu jam 3. Waduh, ada ini ya saya bilang, ada kuis ya. Jadi saya udah mau ngerjain kuisnya tuh jam 3, tapi kok dikumpulin jam 9. Saya scroll lagi ke bawah, dibatalkan. Ya. Alhamdulillah. ya coba ngobrol aja lah. Saya udah siap summit tuh, udah siap dikirim. Aja. Ya. Oke ya. Jadi mungkin ini ya, kalau dosen itu kan kalau misalnya dia kayak saya juga kemarin-kemarin kan sempat ada ya ngegas dikit lah ya. Sama sih Iya, kita maksudnya juga itu dampak apa, dari ini sensei. betul Dampak dari online ini gitu. Penuh Betul, ya. ya. Capek juga Jadi sih. saya sih Jadi paham. pengennya ketemu langsung ya. Sensenya udah capek gitu kan, giliran kayak gitu. Nah, soalnya kan kalau kita lihat kalau lagi offline ya, misalnya offline, sensei lagi ngadain tes misalnya, terus ketahuan ada yang cheating. Ya, yang cheating itu kan yang 2 orang itu aja, misalkan ada yang cheatingnya aja kan yang divonis gitu, yang dihukum. Tapi kan kalau yang lain tetap ngerjain gitu. Iya. Maksud saya kayak gitu. Iya kalau Ya kalau susah tapi kan juga karena sih. dia mungkin juga udah mumet, udah segala macam, yang diurusin juga bukan kelas ini doang gitu ya. Udah ada berapa kelas mungkin ya. Saya nggak sadar. Nah jadi ya sama-sama capek lah, kalau bisa sih emang offline sih kuliahnya. Setuju. Iya. Soalnya kan sering kelewat, bener dah. Betul. Itu Udah masalah kayak tadi capek. itu tiduran kan kelewat kan. Niatnya nyantai gini, satu kok udah jam segini ya. Kalau kelas kan ketidurannya di kelas ya Pak ya, bisa dibangunin ya. Iya, kalau di kamar itu udah susah. Saya juga ke perusahaan, saya bilang saya sebenarnya lebih suka kerja di kantor walaupun nggak mau saya WFH, saya bilang. Karena WFH itu kalau lagi suntuk kan pasti contoh ini gitu ya. UK. Rebahan ya, UK-nya rebahan di kasur ya udah tiduran. Terus merem gitu ya. Merem, Kalau enggak meremnya 6 jam. Aduh. Iya sih, jadi ini ya yang orang Jepang juga gitu loh, orang Jepang sama sama ya. dia juga bilang, itu kemarin bos saya tuh bilang tuh, sama lu sama gue kata dia. Gue juga pengen, makanya itu kantor sebenarnya lagi di lockdown, Oh, tapi dia pengen masuk terus katanya. Nggak apa-apa dah katanya, biarin resiko kata dia. Habis kalau kagak kelar kerjaan katanya. betul. Iya, jadi kalau yang saya rasain tuh jadi ini apa sulit, hubungan saling percaya itu susah dibangun ya. Karena kan jadi pada curigaan gitu kan, kayak misalnya yang kasus yang tadi malam itu yang kalian alamin itu, mungkin dosennya curiga gitu, jangan-jangan ini bukan 2 orang aja nih gitu. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi itu. Iya. Padahal saya nggak ngelakuin cheating apa-apa loh, orang tidur. Iya, orang tidur. Jangan ngaku dah. Kalau gitu jangan ngaku. Lebih parah. Aduh, ya gitu deh. Ya, makasih ceritanya hari ini ya. Ini tersangkanya nggak ada di sini ya. Nah, lagi kerja. Erwin kemarin makasih videonya ya, bagus banget. Sensei makasih juga. Arigatou gozaimasu. Keren banget. Sumimasen sensei kemarin nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, bagus kok videonya, keren. Baru tahu ada tempat yang video itu lagi ya. ya. Oh iya sensei ada. Oke, sip. Ini sih sebenarnya fotonya sih tahun kemarin sebelum Oke, sip, sebelum sip. iya. Di Duren Sawit ntar bikin. Duduk sawit. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditambahin kira-kira? Oke ya. Kalau mau Semester curhat, depan ya. masih kuliah apa sensei? Mata kuliah apa Saya semester depan? Tsuyaku ya, saya lihat kemarin di ya YouTube itu. ada. Kalau semester ganjil itu Hongyaku Tsuyaku 1, terus Sakubung. Sakubung kan kalian sama saya ya?
Emang ada Iya. lagi Sakubung sensei? Nggak ada lah. Kalau kalian kan udah semester berapa? Semester Berarti 5. nanti Hongyaku ya Sensei. Ya, Hongyaku Semester Tsuyaku 1, tapi itu mata kuliah pilihan sih. Terus Nggak apa-apa mending Sensei. milih itu. terus apa lagi ya? Saya lupa. Ntar dulu. Semester Milih itu Lumayan aja lah. bisa buat belajar buat kerjaan. Buat kerjaan langsung. Ya. Soalnya ngaruh banget itu Sensei cara menjemahin di Hongyaku langsung tuh berat. Mana Iya. Sensei ngebul? Kali aja ntar bisa ini ya kalau ada Lagi kalau 2 yang lembar 3 lembar mah bisa nebeng di mata kuliah itu gitu. Lumayan lah. Nanti 2-3 jam bagi dapat hasil gitu 2.000. ya. Bagi hasil ya. Boleh tuh. Kalau di Hongyaku Tsuyaku itu ya memang ini sih kebanyakannya diskusi ya, diskusi penerjemahan, terus share pengalaman ya kayak gitu banyak. Kemarin juga saya minta tolong ke ini apa? Ke Kijang ya, komunitas interpreter Jepang untuk datang ke kelas gitu, online gitu. Jadi ngobrol sama Kang Jo ya, Kang Jo. iya betul sama Kang Jo sama senior interpreter di Kijang ya. Jadi bisa mahasiswa itu bisa dapat apa cerita gitu tentang interpreter, translator tuh kayak gimana sih gitu. Lebih Wah, beli Kijang mah banyak. banyak iya benar. Saya dulu ketemu di HPM ya. Ya. Ya, jadi lebih mendekatkan mahasiswa ke apa ke profesi itu ya, interpreter sama Kenapa translator. Ensada nggak bikin fakultas itu sih? Fakultas Jurusan Suyaku. Maksudnya jurusan Suyaku, maksudnya Oh. jurusan Suyaku. agak Oh, ya ya, nggak betul, tahu tuh langsung. kenapa tuh. Kayaknya susah. Bikin lah, lumayan tuh reyekinya. Soalnya belum ada. Ini tapi buka di- jurusan di- apa buka agen? Agen kayaknya deh. Yang dibilang Mas Malik kayaknya agen. Pak Malik mah udah biasa sensei. Ya. di Dinda Sensei itu di mana? Di Diatama ya? Iya, Widyatama. Di Diatama dia ada loh Sensei, jurusan Suyaku gitu. Jurusan kalau nggak di salah sih ya. itunya ya, jurusan. Oke. Dia di kampusnya iya. Sip. Ya, nanti kita pikirkan. Soalnya kan bukan soal kemampuan meninterpretasikan aja kan. Kan ada sisi lain kayak Sensei bilang tadi, skill hapio-nya gimana, Betul. public speaking-nya juga perlu gitu kan. Betul. Kan yang kayak gitu-gitu harus, terus wawasan pengetahuan umum juga harus perlu. Soalnya kalau kepepet tuh kita pasti harus nalar itu harus dipakai, kalau enggak ya langsung blank. Langsung. Iya. Nah, kalau di manajer meeting blank udah salam Sensei. Kalau di Gemba blank masih mending. Iya. Kita masih, apalagi kalau kita udah pernah di Gemba situ, kita udah ngerti sedikit-sedikit. Tapi kalau udah manajer meeting, waduh yang datang kan dari Saco, Buco, paling rendah itu kan manajer itu ya, manajer aja. Wah udah kinconya tingkat tinggi, kita bahasanya juga harus formal gitu ya. Wah, itu ya maksudnya penguasaan diri juga kan harus diajarkan juga. Betul. Iya. Makanya Omosiro itu kalau ada jurusan itu pasti Sip. Omosiro Terima ya. kasih Mas Malik masukannya. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin berkaitan dengan Hapyo ada? Oke ya. Kalau Nanti ya yang UASnya itu Hapyo prefer ke video apa ke bebas itu lah. sih? Bisanya apa gitu. Oh. Yang semampunya dulu deh. Ya, mampunya apa silakan dimaksimalin di bidang itu gitu. Mau PPT boleh, mau tapi semuanya harus dalam bentuk video ya supaya saya bisa lihat, bisa dengar gitu. Iya, Gitu. Kalau pindahin ke MP4 gimana ya? Nah loh, itu gimana caranya? Dari YouTube Kalau PPT kan ngasih bisa dubbing suara gitu ya? bisa. Coba ntar. Sip. Katro banget gue ya. Pakai Zoom aja Pak Malik mah yang pakai. Oh iya, misalnya nih ya, misalnya kalian bikin PPT terus bikin Zoom sendiri gitu, saling hapyo gitu juga boleh direkam gitu ya.
Oh bisa ya gitu ya? Bisa, boleh, boleh. Ya bisa Bang Nanti Ali. ada sesi tanya jawabnya juga gitu. Itu lebih bagus ya. Kan kayak nge-zoom Iya. sama Huda gitu ya. Ini jawab Boleh. sendiri gitu ya. Jangan Zoom Juga sendiri Jangan aja, jawab sendiri ngapain ada pesertanya. Kan jadi nanya sendiri, kalau jawab sendiri. sendiri. Iya bisa Kalau tuh sendiri kayak kurang gitu. ini, kurang maksimal. Lu sama istri lu Pak Malik. Om Siroso ya. Dulu aja video sampah aja jadi tegang gue. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk UAS. Silakan berkreasi lah ya. Oke. Baik, kalau ada lagi silakan. Oke. Sensei, saya mau Ya, nanya, silakan. Syarifah ya? kapan ya Sensei? Kenapa? UASnya, videonya kapan ya? Videonya kapan? Itu UASnya kan kalian bisa lihat di bukan minggu depan kayaknya UASnya itu Juli kapan ya? Minggu kedua bukannya ya Sensei? Itu nggak tahu saya. Tapi untuk ngumpulinnya sampai minggu kedua boleh. Nanti lihat aja tanggal UASnya di portal ya. Baik Sensei. Baik Sensei. Ya, nanti untuk videonya silakan dipikirin dari sekarang supaya bisa cicil sedikit-sedikit. Kalau ngumpulinnya sampai minggu kedua sih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya jadwalnya di minggu pertama, itu saya minta kerja sama kalian untuk pura-puranya ya kita udah UAS di minggu pertama gitu. Kayak kemarin lagi Kayak gitu. kemarin gitu ya. Baik Oke. Sensei, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kori. Ada lagi yang lain? Oke ya, udah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanya di WhatsApp grup lagi ya. Oke. Ya, terima kasih hari ini ya sudah share ceritanya banyak ya tentang kuliah, tentang Hapyo, tentang masukan-masukan lain ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pasti berguna. Terus untuk kedepannya saya berharap kita sama-sama bisa saling ini ya berpikir positif, bisa saling percaya ya untuk karena yang sekarang yang paling sulit itu adalah membangun hubungan saling percaya antara mahasiswa dengan dosen. Pasti ada curigaan-curigaan gitu ya dan saya juga menjaga diri saya supaya nggak terjerumus ke apa namanya suuzon, lubang suuzon itu susah banget ya. Sama-sama kita berusaha. Oke, baik itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskara sama des. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Ya, oke. Saya tutup ya. Terima kasih. Sama-sama Sensei.